Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Rudolf Tobing, di mana banyak orang yang berkata bahwa dia adalah seorang pendeta. Dan tahulah ya bagaimana ketika seorang pendeta yang melakukan sesuatu yang tidak baik, gorengannya itu banyak sekali dan tentunya menyudutkan agama minoritas, yaitu kekristenan. Dimana kita melihat bahwa ketika Rudolf Tobing ini melakukan pembunuhan, beliau nampak tersenyum dan terekam oleh CCTV. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, yuk kita simak video ini. Ya, jadi jelas ya guys, apa yang terjadi yang dilakukan oleh Rudolf Tobing ini, yang kebanyakan orang berkata bahwa beliau adalah seorang pendeta. Dimana ketika melihat seorang Rudolf Tobing ini adalah seorang pendeta, maka ada begitu banyak orang yang menyudutkan kekristenan, yang berkata bahwa kekristenan mengajarkan membunuh, kekristenan mengajarkan sesuatu yang tidak benar dan lain sebagainya. Nah, dari bagian ini saya tegaskan bahwa ada banyak orang yang ketika melihat peristiwa yang terjadi bukan melihat perilaku dari seseorang, tetapi melihat ajarannya, yang tentunya adalah berbanding terbalik apa yang dilakukan oleh perilaku seseorang. Ada banyak orang yang beragama tetapi hidupnya tidak beragama. Ada orang yang mengaku dirinya seorang rohaniawan tapi hidupnya tidak karu-karuan. Itu banyak sekali. Maka dari itu mari kita belajar jangan melihat kepada perilaku seseorang tapi lihat ajarannya. Jikalau hal ini terjadi kepada agama tertentu selain daripada kekristenan, apa yang terjadi? Apakah ajaran dari agama lain yang bukan Kristen yang melakukan hal yang sama, apakah mengajarkan hal yang demikian? Tidak kan? Jadi tentunya mari kita jangan melihat atau menyimpulkan sesuatu dari perilaku seseorang dan menjudge bahwa ajarannya seperti itu. Tentunya tidak guys. Alkitab mengajarkan sesuatu yang baik, yang mengajarkan moral yang tinggi dalam iman kekristenan. Tentunya sudah diatur di dalam kitab Keluaran. Kalau tentang perihal pembunuhan itu sudah dijelaskan oleh Alkitab di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13. Di mana ini merupakan hukum yang ke-6 dari 10 hukum yang telah Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu jangan membunuh. Ini berarti bahwa dalam kekristenan tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Wah, ini adalah ada aturan yang mengajarkan untuk tidak membunuh. Ini 10 hukum yang Tuhan nyatakan bagi umatnya. Lalu ketika kita melihat peristiwa yang terjadi dalam apa yang dilakukan oleh Rudolf Tobing yang telah melakukan pembunuhan berencana, apakah secara otomatis ajaran kekristenan mengajarkan untuk membunuh? Tidak kan? Mari kita jangan melihat perilaku seseorang dan kita menjudge ajarannya seperti itu, tapi lihat ajarannya dulu, pandanglah ajarannya seperti apa. Dalam kekristenan sudah jelas bahwa moral sangat tertinggi di dalam kekristenan.
Ketika orang melanggar, Alkitab sudah mencatat bahwa ada suatu hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Seperti contoh peristiwa Kain dan Habel. Ketika Kain membunuh Habel adiknya, darah yang tercurah itu, dia berteriak kepada Allah, dan Allah memberikan hukuman kepada Kain karena pembunuhan. Maka dari itu Alkitab jelas memerintahkan kepada seluruh umatnya bahwa jangan membunuh, jangan menumpahkan darah sesamamu. Karena apa? Itu mendatangkan hukuman bagi Allah. Jadi jelas ya guys, mari kita belajar jangan melihat perilaku seseorang, tapi kita mengabaikan ajaran yang tertulis. Dari hal ini, mari kita lihat. Kita melihat ajaran kekristenan seperti apa, itulah yang harus kita ikuti. Ya biarlah melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.